Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melkusina dengan NPM 224120005. Di sini saya menjelaskan materi tentang pelaporan kepemilikan antar perusahaan, biasanya terkait dengan transaksi antar investasi antar perusahaan yang saling memiliki saham atau memiliki hubungan keuangan. Materi pelaporannya mencakup detail tentang transaksi tersebut, termasuk jumlah saham yang dimiliki, nilai investasi, pengaruhnya terhadap laporan keuangan, dan hubungannya dengan aspek hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu akuntansi untuk investasi pada saham biasa. Metode biaya digunakan untuk pelaporan investasi dalam efek ekuitas yang tidak diperdagangkan ketika konsolidasi, dan metode ekuitas tidak sesuai untuk digunakan jika efek ekuitas dalam metode biaya memiliki nilai wajar yang dapat ditentukan. Sesuai dengan PSAK nomor 15, berdasarkan metode biaya, investor mengakui pendapatan investasi jika laba sudah didistribusikan oleh investor sebagai dividen. Metode ekuitas digunakan untuk pelaporan eksternal jika investor mempunyai pengaruh signifikan dalam kebijakan operasi dan keuangan investor dan konsolidasi tidak sesuai. Metode ekuitas tidak dapat digunakan sebagai pengganti konsolidasi jika konsolidasi sesuai, dan karena itu penggunaan utama metode ekuitas adalah untuk pelaporan investasi selain pada anak perusahaan. Metode ini paling sering digunakan ketika satu perusahaan mempunyai kepemilikan antara 20% dan 50% saham biasa perusahaan lain. Metode biaya pencatatannya berdasarkan biaya historis, pendapatan diakui setelah dividen diumumkan. Metode ini digunakan terhadap investor yang tidak mempunyai pengaruh signifikan atas investor karena mempunyai investasi kurang dari 20%. Namun dalam beberapa situasi, faktor-faktor lain seperti kapal investor membatasi investor untuk mempunyai kendali atau pengaruh yang signifikan tanpa melihat besarnya ukuran investasi. Prosedur akuntansi berdasarkan metode biaya. Metode biaya konsisten dengan perlakuan akuntansi atas aset tidak lancar. Pada saat pembelian, investor mencatat investasi pada saham biasa sebesar total biaya perolehan, sedangkan nilai tercatat dalam investasi tidak berubah sampai investasi tersebut dijual. Pendapatan diakui setelah dividen diumumkan. Misalnya itu dividen likuidasi setelah perubahan dari metode ekuitas. Jika ada penjualan sebagai investasi sehingga adanya perubahan dari metode ekuitas ke metode biaya, maka tanggal perubahan metode tersebut menggantikan tanggal akuisisi sebagai tanggal referensi untuk menggantikan dividen likuiditas dari tanggal tersebut. Investor harus membandingkan antara laba dan dividen investor mulai tanggal perubahan metode menjadi metode biaya. Selanjutnya yaitu sudut pandang investor dan dividen likuidasi. Investor tidak menganggap dividen tersebut sebagai dividen likuidasi karena dividen ini dapat timbul ketika saham investor dibeli sesaat sebelum pengumuman dividen, kecuali saldo investor tidak mencangkupi atau jika investor secara spesifik mengumumkan dividen likuiditas untuk seluruh pemegang saham biasa. Perbedaan antara biaya perolehan investasi dan nilai buku yang mendasari. Diferensial adalah selisih antara nilai perolehan dengan nilai buku investor. Ada beberapa alasan mengapa nilai perolehan melebihi nilai buku aset bersih. Yang pertama itu, aset investor bernilai lebih dibandingkan nilai bukunya. Yang kedua, adanya goodwill yang tidak tercatat karena adanya kemampuan menghasilkan laba lebih. Dalam metode ekuitas, bagian dari diferensial harus diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dari aset tersebut. Sebaliknya, kalau terjadi kerugian akibat adanya penurunan nilai, harus diakui jika penurunan nilai aset tersebut tidak bersifat sementara.